Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tentang akuisisi terbalik PT Kagum Mahakarya Jaya KMKJ oleh PT Anugrah Kagum Karya Utama Tbk AKKU. Kelompok kami beranggotakan yang pertama ada Angelika, yang kedua ada Anisatur, yang ketiga ada Anissa, yang keempat ada Asna, dan yang kelima ada Mariska. Outline 1. Profil perusahaan PT Anugrah Kagum Karya Utama Terbuka dan PT Kagum Mahakarya Jaya. 2. Latar belakang akuisisi KMKJ oleh AKKU. 3. Reverse acquisition. 4. Proses akuisisi. 5. Statement keuangan. 6. Pasca akuisisi. PT Anugrah Kagum Karya Utama Terbuka atau AKKU. 2001, perusahaan ini didirikan dengan nama PT Aneka Kemasindo Utama dan bergerak di bidang industri kemasan plastik. 2004, perusahaan melaksanakan penawaran umum perdana saham atau IPO dengan saham dicatatkan di BEI dengan kode AKKU. 2013, dilaksanakan RUPSLB 13 Juni 2013 dengan pengubahan nama perusahaan menjadi PT Alam Karya Unggul Terbuka dan melakukan perdagangan umum dan jasa. 2015 dilaksanakan RUPSLB 25 Juni 2015 dengan hasil menambah bidang usaha yaitu jasa manajemen perhotelan dan mengakuisisi PT Permata Nusantara Hotelindo. Mei 2016 dilaksanakan RUPSLB 12 Mei 2016 dengan hasil inti persetujuan inbring saham PT Kagum Mahakarya Jaya milik PT Eka Mandiri dan persetujuan masuknya emas sebagai pemegang saham pengendali setelah PUT selesai dilaksanakan. Oktober 2016 dilaksanakan RUPSLB 3 Oktober 2016 dengan hasil adanya perubahan nama dan tempat kedudukan perusahaan serta pergantian susunan kepengurusan. Pada November 2016, tepatnya pada tanggal 25, seluruh rangkaian proses PUT 1 selesai dilaksanakan. Kegiatan usaha dari PT Anugrah Kagum Karya Utama yaitu melakukan perdagangan dan melakukan jasa konsultasi bidang bisnis manajemen dan administrasi, jasa penunjang kegiatan pertambangan, jasa bidang manajemen pertambangan umum, dan jasa pengelolaan hotel. Komposisi pemegang saham per 31 Desember 2019. Sebanyak 74,21% dimiliki oleh PT Eka Mandiri Anugrah Sejahtera sebagai pemegang saham pengendali, dan sisanya sebanyak 25,79% dimiliki oleh pemegang saham non-pengendali. Struktur perusahaan, emas sebagai pemegang saham pengendali dari AKKU. AKKU memiliki anak perusahaan yaitu PNH, KMKJ, dan juga ESS, serta memiliki kepemilikan di LMKP, KLE, dan juga KMKA melalui akuisisi KMKJ. Selanjutnya, profil dari perusahaan yang diakuisisi yaitu PT Kagum Mahakarya Jaya atau KMKJ. PT Kagum Mahakarya Jaya merupakan perusahaan yang fokus utamanya bergerak dalam bidang pengembangan dan pembangunan properti. PT Kagum Mahakarya Jaya berkedudukan di Bandung, Jawa Barat. Selain berfokus pada bidang pengembangan dan pembangunan properti, KMKJ juga menjalankan beberapa kegiatan, di antaranya bidang pembangunan, bidang industri, bidang agrobisnis, bidang percetakan, bidang perbengkelan, serta bidang pengangkutan darat. PT Kagum Mahakarya Jaya memiliki 3 entitas anak. Ketiga entitas anak tersebut sama-sama bergerak di bidang bangunan, perdagangan, jasa, pertanian, perindustrian, percetakan, pengangkutan, dan perbengkelan. Pertama yaitu PT Kagum Lokasi Emas atau KLE dengan persentase kepemilikan sebesar 99%. PT Kagum Mahakarya Jaya melalui manajemen KLE yang telah berpengalaman di bidang properti, khususnya di Bandung, sudah melaksanakan proyek pembangunan dan pengembangan apartemen di Grand Asia Afrika. Kedua yaitu PT Kagum Mahakarya Abadi atau KMKA, dan ketiga yaitu PT Lembur Mahakarya Pasundan atau LMKP dengan persentase kepemilikan masing-masing juga sebesar 99%. KMKJ melalui LMKP dan KMKA memiliki rencana untuk membangun kawasan wisata terintegrasi di Bandung pada masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu latar belakang akuisisi KMKJ oleh AKKU. Pada awalnya, perseroan melakukan kegiatan usaha di bidang industri kemasan plastik, tetapi kinerja perseroan terus mengalami penurunan.
Selanjutnya, perseroan beralih ke bidang usaha investasi jasa pertambangan, tetapi kinerja perseroan tetap mengalami penurunan. Seiring berjalannya waktu, kegiatan usaha yang dijalankan perseroan tidak cukup memberikan dampak positif terhadap keuangan perseroan. Kemudian, perseroan memutuskan untuk melakukan investasi di bidang pariwisata, yaitu manajemen perhotelan dengan mengakuisisi PNH. Manajemen perseroan melihat bahwa investasi di bidang pariwisata memiliki pertumbuhan yang cukup baik. Dalam upaya meningkatkan kinerja usaha, perseroan melalui PUT1 berencana untuk mengakuisisi perusahaan induk di mana entitas anak perusahaannya bergerak di bidang properti, yaitu PT Kagum Mahakarya Jaya atau KMKJ yang memiliki prospek cukup baik sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan pendapatan dan kinerja keuangan perseroan. Akuisisi terbalik atau reverse acquisition. Berdasarkan PSAK 22, reverse acquisition terjadi ketika entitas yang menerbitkan efek secara hukum disebut sebagai pihak pengakuisisi, diidentifikasi secara akuntansi sebagai pihak yang diakuisisi. Sedangkan entitas yang kepentingan ekuitasnya diperoleh secara hukum disebut sebagai pihak yang diakuisisi, untuk tujuan akuntansi harus menjadi pihak pengakuisisi. Adanya akuisisi terbalik menimbulkan pengaruh pada yang pertama yaitu pengukuran imbalan yang dialihkan, yang kedua yaitu penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian, yang ketiga yaitu kepentingan non-pengendali, dan yang keempat yaitu laba bersaham. Jika dilihat dari konteks akuisisi KMKJ oleh AKKU berdasarkan PSAK 22, menurut hukum, PT AKKU secara hukum adalah perusahaan induk dan pihak pengakuisisi karena telah menerbitkan kepentingan perseroan, sedangkan PT KMKJ merupakan perusahaan anak dan pihak yang diakuisisi. Namun menurut akuntansi, PT AKKU adalah sebagai pihak diakuisisi untuk tujuan akuntansi dan PT KMKJ merupakan pihak pengakuisisi untuk tujuan akuntansi. Oleh karena itu, akuisisi PT AKKU oleh KMKJ merupakan akuisisi terbalik. Selanjutnya yaitu proses akuisisi KMKJ oleh AKKU. PT Anugrah Kagum Karya Utama pada tanggal 10 November 2016 melakukan penawaran umum terbatas 1 dengan menerbitkan sejumlah saham biasa atas nama dengan hak memesan efek terlebih dahulu atau HMETD. Saham ini memiliki nilai nominal Rp100 per lembar saham yang kemudian ditawarkan dengan harga Rp101 per lembar sahamnya. Rasio konversi saham lama dibandingkan HMETD adalah 2:49. Dana yang diperoleh dari penawaran umum terbatas ini adalah sebesar Rp626.048.500.000. Nantinya sebesar 75,87% digunakan untuk mengakuisisi PT Kagum Mahakarya Jaya dan kemudian sisanya digunakan untuk modal kerja. Nilai akuisisi dari PT KMKJ oleh PT AKU sebesar Rp474.999.750.000 yang didapat sesuai dengan Akta Nomor 9 dari Selasmini SKMKN tanggal 23 Januari 2017 yang merupakan penegasan kembali atas keputusan pemegang saham pada tanggal 23 November 2016. Perseroan atau dalam hal ini PT AKU melakukan pengambil alihan 1.899.999 lembar saham atau 99,99% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor dalam PT KMKJ dari PT Emas sebagai pihak ketiga atau pemilik dari KMKJ. Berdasarkan pengaruh yang ditimbulkan dari reverse acquisition, biaya perolehan atau nilai wajar imbalan yang secara efektif dialihkan diukur dengan nilai wajar saham AKU yang dimiliki oleh pemegang saham minoritas sesaat setelah transaksi akuisisi. Hal tersebut dikarenakan saham AKU memiliki harga kuotasian di BEI sehingga dianggap lebih andal untuk digunakan sebagai dasar pengukuran nilai wajar imbalan yang dialihkan. Maka, nilai wajar imbalan yang dialihkan atau jumlah kas yang dikeluarkan yaitu sebesar nilai saham minoritas yang sudah dikonversi dikalikan dengan harga pelaksanaan atau 250.497.525 saham dikalikan dengan Rp101 atau sama dengan Rp25.300.249.999.
Dari tabel berikut, dapat kita ketahui bahwa nilai tercatat sama dengan nilai wajar sehingga tidak ada write-up. Perhitungan menunjukkan goodwill atas akuisisi saham sebesar 15.536.246.681 rupiah yang dihasilkan dari jumlah kas yang dikeluarkan sebesar 25.300.249.999 rupiah, dikurangi dengan nilai wajar jumlah aset bersih teridentifikasi sebesar 9.764.3.318 rupiah dari perhitungan aset lancar dan tidak lancar yang dikurangi dengan liabilitas jangka pendek dan jangka panjang. Berikutnya yang akan dibahas adalah statement keuangan. Untuk menganalisis statement keuangan, digunakanlah informasi yang tertera dalam laporan tahunan periode 2015 PT Anugrah Kagum Karya Utama Tbk sebelum terjadi akuisisi. Dan untuk membandingkannya, digunakan laporan tahunan periode 2016 setelah terjadi akuisisi. Akun yang pertama adalah pendapatan usaha. Dalam grafik berikut, terlihat bahwa pendapatan usaha PT AKKU pada tahun 2016 sebesar Rp100.375.300. Angka tersebut meningkat secara tajam sebesar 1.818% dibandingkan dengan tahun 2015 yang hanya sebesar Rp5.285.277. Akun kedua adalah laba dan rugi bersih. Tercatat selama periode 2016, PT AKKU mencatat surplus laba bersih sebesar Rp25.121.981 dibandingkan tahun 2015 yang mencatat defisit sebesar Rp1.351.411. Surplus tersebut berasal dari pendapatan usaha, beban pokok penjualan, dan beban usaha dari PT KMKJ. Akun berikutnya adalah akun aset. Tercatat total aset perseroan naik tajam sebesar 13.892,44% dari Rp7.648.000 menjadi Rp1.070.169. Kenaikan tersebut juga terjadi setelah AKKU mengakui sisi PT KMKJ dan ada penambahan aset pengampunan pajak dari entitas anak PT Permata Nusantara Hotelindo. Dan yang terakhir yaitu kinerja pergerakan saham sepanjang tahun 2016. Dapat dilihat dalam tabel berikut bahwa pada kuartal kedua dan ketiga 2016 mengalami kenaikan cukup signifikan dan sedikit menurun pada kuartal keempat. Hal tersebut menandakan bahwa pergerakan saham sepanjang tahun 2016 mengalami kenaikan. Hal tersebut terjadi karena adanya usaha perbaikan internal perusahaan sebelum mengakuisisi dan adanya keberhasilan pada awal setelah mengakuisisi PT KMKJ. Dari informasi yang terdapat pada laporan tahunan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa PT Kagum Mahakarya Jaya secara keseluruhan mengalami peningkatan kinerja setelah mengakuisisi PT Anugrah Kagum Karya Utama, terutama pada paruh awal setelah proses akuisisi dilakukan. Kinerja industri properti sampai penghujung tahun 2017 menghadapi tantangan yang membuat pertumbuhan industri properti melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDB tahun 2016 sebesar 4,30%, di mana lebih tinggi dibandingkan laju pertumbuhan PDB tahun 2017 yaitu sebesar 3,68%. Perlambatan pertumbuhan sektor properti tersebut membuat pendapatan usaha tahun 2017 PT Anugrah Kagum Karya Utama mengalami penurunan hingga minus 83,10%. Berdasarkan laporan keuangan PT Anugrah Kagum Karya Utama, beberapa perbandingan yang terjadi tahun 2016 dibanding tahun 2017 diantaranya dari sisi pendapatan usaha PT Anugrah Kagum Karya Utama pada tahun 2017 sebesar 17.132.000.000
di mana menurun sebesar 83,10% dibandingkan dengan tahun 2016 yang mencapai Rp101.375.300.000. Penurunan tersebut disebabkan karena menurunnya jumlah penjualan unit apartemen, ruko, dan townhouse PT Kagum Mahakarya Jaya. Dari sisi laba rugi bersih, pada tahun 2017, PT Anugrah Kagum Karya Utama membukukan rugi bersih sebesar Rp19.453.731.000 yang mana berkurang drastis dibandingkan tahun 2016 yang menghasilkan laba bersih sebesar Rp20.521.981.000. Hal ini juga disebabkan karena faktor yang sama, yaitu menurunnya jumlah penjualan unit apartemen, ruko, dan townhouse entitas anak PT Kagum Mahakarya Jaya. Jumlah aset dalam ribuan tahun 2016 versus 2017. Tercatat di tahun 2016 terdapat jumlah aset sebanyak 1.070.169, naik secara drastis di tahun 2017 sebesar 4,38% menjadi 1.111.018.988. Hal ini terjadi karena adanya kenaikan nilai persediaan, uang muka, dan biaya dibayar di muka serta aset tidak lancar lainnya. Kinerja pergerakan saham 2017 dapat dilihat di tabel bahwa harga tertinggi, harga terendah, dan harga penutupan dari AKKU ini mengalami penurunan hingga ke kuartal 4. Ini menandakan bahwa pergerakan saham jauh lebih menurun dibanding tahun sebelumnya. Ini dikarenakan kinerja industri properti sedang mengalami perlambatan di tahun ini. Namun, perseroan masih yakin dengan rencana dan pengembangan yang akan dilakukan oleh entitas anak KMKJ lainnya. Berikut adalah sumber referensi yang kami gunakan dalam pembuatan video kali ini. Baiklah, sekian video infografis dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.